Princess Elsa, Anna, Cinderella, atau siapa? Tapi hari ini Kak Chelsea lagi jadi Snow White. Kita ketemu lagi adik-adik, udah hari Minggu lagi. Berarti saatnya kita beribadah. Kita datang ke hadirat Tuhan. Yuk semuanya kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, ku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kalau sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ajar kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersukacita hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Chelsea lagi jadi princess. Adik-adik tahu nggak kalau princess itu tinggalnya di mana? Ya, princess itu tinggalnya di istana. Mereka adalah orang-orang kerajaan. Tapi adik-adik tahu nggak sih kalau adik-adik di rumah dan Kak Chelsea itu juga anak raja loh. Tahu nggak kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita melakukan pujian. Aku anak raja, kamu anak raja. Semua tepuk tangan ya. Aku anak raja,
Penyertaan Tuhan selalu ada untuk adik-adik semua. Yuk kita sama-sama belajar lagu ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau buatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa semuanya tangan untuk makan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan, baik kami di rumah, baik kami sedang bersekolah. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami untuk duduk diam dan dengar-dengaran. Biarlah benih firman Tuhan itu boleh tumbuh dan kami boleh berbuah Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi berkat sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sehat semua pagi ini ya. Puji Tuhan. Adik-adik, pagi ini kita mau mendengarkan cerita apa nih? Kita mau mengingat nih cerita kita 3 minggu ini, yaitu bagaimana Tuhan menyertai kita umatnya. Yang pertama kita mau mendengarkan cerita tentang bangsa Israel adik-adik. Pada waktu itu bangsa Israel ada di negeri Mesir adik-adik. Di negeri Mesir bangsa Israel menderita. Kenapa menderita? Karena di negeri Mesir bangsa Israel disuruh bekerja keras. Pagi, siang, malam bangsa Israel disuruh bekerja keras adik-adik. Bahkan kadang-kadang mereka dipukul. Aduh, kasihan ya. Sedih ya. Iya, kasihan bangsa Israel. Tapi ternyata Tuhan mengasihi mereka.
dan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari negeri Mesir. Tuhan menjanjikan suatu tempat yang lebih baik buat bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel harus berjalan dulu keluar dari negeri Mesir. Mereka berjalan melewati padang gurun, adik-adik. Di padang gurun itu tidak ada pohon. Yang ada hanya apa? Hanya pasir. Di mana-mana pasir. Jadi kalau siang, karena nggak ada pohon, jadi apa? Jadi panas, adik-adik. Kalau siang hari, panas sekali di padang gurun. Dan kalau malam hari, udaranya menjadi dingin. Karena apa? Karena anginnya besar. Tidak ada pohon, angin semua. Jadi bangsa Israel kalau siang bisa kepanasan, dan kalau malam bisa kedinginan. Tapi Tuhan mengasihi bangsa Israel, adik-adik. Dan Tuhan mengirimkan tiang awan dan tiang api. Kalau siang hari, Tuhan mengirimkan tiang awan buat bangsa Israel. Jadi bangsa Israel waktu berjalan di padang gurun tidak kepanasan. Karena apa? Karena ada tiang awan yang menyertai bangsa Israel. Sedangkan kalau malam hari, Tuhan mengirimkan tiang api, adik-adik. Tiang api membuat apa? Membuat padang gurun jadi terang dan jadi hangat. Karena ada api, jadi hangat, adik-adik. Jadi bangsa Israel tidak kedinginan kalau malam hari. Wow, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Mereka boleh berjalan di padang gurun, tetapi Tuhan menyertai mereka, menjaga mereka, dan memelihara mereka, adik-adik. Nah, yang kedua, ada seorang yang bernama Yakub, adik-adik. Yakub ini akan pergi ke rumah pamannya. Rumah pamannya jauh, dan Yakub ini pergi ke rumah pamannya sendirian. Tidak ditemani mama, papa, kakak, adik. Enggak, adik-adik. Dia sendirian. Yakub berjalan sendirian. Dia sedih dan agak takut. Tapi Yakub berjalan terus ke rumah pamannya. Sampai pada suatu malam, Yakub belum sampai juga di rumah pamannya. Dan sudah malam, adik-adik. Yakub capek. Tapi dia sendirian dan di sekitarnya sudah gelap. Akhirnya Yakub tertidur di pinggir jalan. Dia memakai batu untuk menjadi bantalnya. Dan ternyata apa, adik-adik? Ternyata Tuhan menjaga Yakub. Tuhan memberikan Yakub sebuah mimpi yang indah. Mimpinya apa coba? Mimpinya langitnya terbuka, suasananya menjadi terang, dan Yakub melihat ada tangga dari atas langit sampai ke bawah bumi. Dari tangga itu ada malaikat Tuhan yang naik turun untuk menemani Yakub. Wow, dan Yakub melihat apa? Melihat Tuhan di atas, di ujung tangga itu. Yakub melihat Tuhan. Tuhan melihat pada Yakub dan Tuhan berkata, "Hei Yakub, kamu tidak usah takut, karena Tuhan menyertai engkau dan menjaga engkau." Wah, Yakub senang, adik-adik. Ketika Yakub bangun, Yakub senang dan dia sudah tidak takut lagi. Karena apa? Karena ternyata ada Tuhan yang menyertai Yakub. Nah, puji Tuhan. Nah, terus ada lagi cerita nih. Cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan menyeberang di danau. Mereka naik sebuah perahu, adik-adik. Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu. Murid-murid Tuhan Yesus mendayung perahu itu ke tengah danau. Dan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus capek, Tuhan Yesus tertidur di perahu itu. Tiba-tiba ada suara. Suaranya gini. Suara apa itu? Suara angin, adik-adik. Di tengah danau itu terdengar suara angin. Makin lama suaranya makin kencang dan anginnya semakin kencang, adik-adik. Terus apa? Air danau yang tadinya tenang tahu-tahu jadi bergelombang. Gelombangnya tinggi. Nah, perahunya yang semula tenang jadi bergelombang juga. Perahunya goyang-goyang. Terus apa? Terus air danau itu masuk ke perahu, adik-adik. Wah, murid Tuhan Yesus ketakutan. Mereka berteriak, "Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kita bisa mati tenggelam," kata mereka. Terus mereka membangunkan Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, bangun! Tuhan Yesus, bangun! Kita mau tenggelam," begitu katanya, adik-adik. Terus Tuhan Yesus bangun. Kemudian Tuhan Yesus berdiri dan dia menghardik angin itu. Tuhan Yesus bilang begini, "Hai angin, tenanglah, diamlah." Nah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba anginnya berhenti. Danau yang tadinya bergelombang akhirnya jadi tenang lagi.
perahunya jadi tenang lagi. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus hebat, dia berkuasa atas angin. Nah, murid-murid Tuhan Yesus terkagum-kagum adik-adik. Mereka bersuka cita dan mereka menyembah Tuhan. Terus Tuhan Yesus bilang pada mereka, seharusnya kalian tidak usah takut. Karena apa? Karena ada aku. Tuhan Yesus menyertai mereka. Aku akan menjagai engkau. Engkau tidak perlu takut karena aku menyertai dan menjaga engkau. Wow, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus menjagai mereka. Nah adik-adik pernah nggak takut? Ada angin, ada hujan gede mungkin, ada petir atau lampu mati. Takut nggak? Mungkin takut ya adik-adik. Tapi kita tidak perlu takut karena Tuhan ternyata menjaga kita adik-adik. Setiap saat Tuhan menjaga dan menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan menyertai dan menjaga kita. Nah adik-adik, yuk kita baca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau. Ya, sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau. Iya, ditunggu video ayat hafalannya. Jangan lupa. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.